Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Novel untuk update setiap hari. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bab 14. Setelah mendapatkan semua ucapan selamat, Diandra berbincang-bincang kecil bersama Ronald sementara. Garvin tampak nyaman dengan Louis dan teman-temannya. Aku melihat gubernur berbincang bersama Karis, ujar Richard pada Garvin. Benarkah? Aku belum melihatnya. Kami hanya bertemu dengan wakilnya. Balas Garvin mengedarkan pandangan untuk mencari keberadaan ibunya. Aku juga melihat Sheriff Michael ada di sini. Tamumu sungguh orang-orang berpengaruh, Finn, ujar Alena tersenyum. Kalau kau sempat bertemu Aaron, kau akan tahu mengapa semua orang menjadi temannya. Ujar Richard memberitahu. Pertemanannya dengan Garvin membuatnya dekat dengan ayah. Garvin yang sangat mudah akrab dengan siapapun. Ayahku bilang, Aaron sudah jadi social butterfly sejak bayi. Ucap Louis tersenyum. Jauh di hatinya, dia sangat merindukan paman yang sudah seperti ayah kedua baginya. Ya, dia memiliki sahabat di semua tempat. Ayah Diandra adalah sahabat Aaron. Pernyataan Garvin membuat Diandra merasa perutnya bergejolak. Tubuh wanita itu menunduk dengan tangan yang refleks menutup mulutnya. Garvin langsung memeluk pinggang. Diandra lalu duduk di kursi yang berada tepat di samping mereka. Tanpa sadar Garvin mengelus-elus perut Diandra dengan lembut untuk membantu meredakan mual yang didera wanita itu. Tindakan Garvin tidak lepas dari mata semua orang yang berada di sekitarnya termasuk Riandra yang sedang berjalan menemui mereka. Kalian punya sesuatu untuk meredakan mual? Tanya Garvin pada teman-temannya yang duduk mengelilinginya dan Diandra. Aku punya peppermint spray. Sebentar, Jessica memeriksa tas tangannya lalu menyerahkan botol kecil yang menjadi barang wajibnya kepada Garvin. Garvin langsung membuka botol spray peppermint, menyemprotkan di pergelangan tangannya lalu mendekatkan ke hidung Diandra. Diandra menghirup wangi yang menenangkan, menghilangkan sedikit rasa mual yang nyaris sampai ke kerongkongannya. Ray, bisa kau periksa kondisinya? Tanya. Garvin meminta pada Ronald karena sepupunya itu merupakan mahasiswa kedokteran. Ronald bangkit dan berlutut di depan kursi Diandra. Diandra sedang hamil. Tanya Ronald bertanya pada Garvin dengan posisi yang masih berlutut. Semua orang kini menatap Garvin menunggu jawaban. Belum jawab Garvin kiku. Maksudku tidak. Tambah Garvin hingga membuat Richard menahan tawa. Ronald mengarahkan tangannya ke arah perut Diandra. Setelah meminta izin, pria itu menekan pelan pada ulu hati hingga membuat Diandra meringis. Lalu pindah ke bagian bahu, dada, dan perut untuk melakukan hal yang sama. Kurasa istrimu belum makan apapun. Asam lambungnya naik. Ujar Ronald bangkit dari posisinya. Ayo, kita istirahat dulu di. Aku tidak apa-apa. Aku sudah menghubungi In. Ujar Diandra menolak ajakan Garvin. Wanita itu merasa tidak enak karena masih banyak tamu yang harus dia temui bersama. Garvin, aku akan mencari obat dan mengambil beberapa karbohidrat. Tidak perlu, Ronald. In sudah di sini. Diandra menghentikan Ronald saat saudara kembarnya sudah muncul dengan sebuah botol di genggaman tangannya. Riandra memberikan obat yang langsung diminum Diandra dengan teh chamomile. Aku mengantarkan sarapan ke kamarmu tadi pagi. Ujar Garvin tidak menyangka wanita di sampingnya mengalami kambuh asam lambung karena tidak makan apapun. Diandra yang sudah merasa lebih baik menatap Garvin canggung. Maaf, aku lupa makan sarapannya. Riandra mendaratkan jentikan di kening Diandra karena merasa kesal. Membuat adiknya refleks mengelus keningnya. Wanita satu ini memang selalu lupa makan jika ada acara-acara penting. Finn, jika tidak ada aku, mungkin dia akan pingsan. Di setiap acara fashion show-nya sendiri. Jangan seperti ini lain kali, ucap Garvin melepaskan elusannya di perut Diandra. Diandra hanya mengangguk patuh. Menyadari bahwa ini memang kesalahannya, membuat wanita itu tidak ingin mengeluarkan sepatah kata pun. Riandra yang tadinya masih berdiri berinisiatif, mengambil sebuah kursi untuk bergabung. Kenalin aku Riandra, saudara Diandra. Ucap, Riandra memperkenalkan diri lalu duduk bersama teman-teman dan sepupu Garvin. Kalian terlihat sangat mirip, ujar Jessica spontan karena melihat begitu
melihat lebih detail bentuk wajah kedua saudara itu. Kami kembar identik, ujar Diandra menjawab pertanyaan Jessica yang sejak tadi menatap mereka bergantian. Ronald merasa bahwa dia pernah bertemu dengan Riandra. Semoga aku tidak salah. Apakah kau adalah Dokter Andra, bedah umum di Rumah Sakit Clevena? Tanya Ronald menatap Riandra dengan ragu. Benar, kau mengenalku? Balas Riandra yang langsung membuat Ronald. Aku mahasiswa program MD yang sedang PC di Clevena. Sudah kuduga, dokter ada di sana saat pertemuan. Perkenalan bersama dengan Prof. Smith. Ronald mengucapkan semua ingatannya tentang Riandra. Melihat binar mata Ronald, Riandra memutuskan untuk menjahilinya. Kalau begitu sampai ketemu 3 hari lagi di konferensi kasus operasi bedah umum. Kupastikan kau akan selalu jadi yang pertama di setiap praktek. Riandra mengatakan kalimatnya dengan serius namun sambil menahan tawa karena berhasil membuat binar di mata Ronald memudar. Sementara semua orang yang mendengar mereka sudah tertawa, termasuk Louis yang sudah terbahak-bahak. Wah, luar biasa. Kau saudara Diandra, kan? Aku sepupu Garvin, putra dari adik Aaron. Ronald menatap Garvin, dan Diandra memelas. Dia sudah hampir gila dengan kehidupannya sejak memulai PCA. Ucapan Riandra jelas akan membuatnya semakin gila. Jangan menggunakan hubungan keluarga, ucap. Garvin menahan tawa lalu bangkit bersama Diandra. Aku pamit untuk istirahat sebentar dengan Diandra sebelum menyapa tamu lain. Melihat Garvin dan Diandra beranjak pergi, Ronald melemas. Pundaknya turun karena merasa menyesal sudah mencoba mengenali Riandra. Karena kita sudah menjadi keluarga, aku akan lebih memperhatikanmu, ucap. Riandra lagi yang membuat Ronald merasa bahwa hidupnya dalam bencana. Richard yang berada di sampingnya menepuk-nepuk pundak Ronald sambil berbisik pelan. Kau sungguh beruntung, Ray. Seharusnya aku pura-pura tidak mengenalmu, ucap Ronald dengan putus asa. Membuat ketawa Riandra pecah. Semua orang ikut menertawakan pria yang sedang lesu itu karena merasa hidupnya sebagai mahasiswa kedokteran akan semakin rumit. Tenanglah, aku tidak akan pernah menyulitkan mahasiswa. Sementara para pria masih tertawa, Jessica dan Elena beranjak untuk mengambil makanan dan minuman tambahan untuk meja mereka. Jaga dia ya, Rian. Aku dan Garvin pernah melarikan pria malang ini ke rumah sakit karena pingsan sendirian di apartemennya. Dengan buku-buku tebal kedokteran yang terbuka dan kertas-kertas bergambar organ-organ tubuh di sekelilingnya, ucap Richard dengan tulus. Louis yang mendengar ucapan Richard memasang wajah serius karena tidak pernah mendengar kabar bahwa Ronald pingsan. Riandra langsung berhenti tertawa mendengar kalimat Richard. Pria itu langsung membenarkan duduknya, menatap Ronald yang tertunduk dengan serius. Ray, panggil Riandra dengan serius hingga pria itu mendongak. Tugas pertama seorang dokter itu memastikan dirinya sehat, lalu berusaha menyembuhkan orang sakit. Jika kau sendirinya sakit, kau gagal di tugas pertama. Ronald mengangguk membenarkan ucapan Riandra. Pria itu merasa bersalah pada dirinya sendiri yang belakangan ini sering sakit karena memaksakan diri belajar sangat keras. Mulai sekarang, kau bisa hubungi aku untuk segala yang membuatmu bingung dan kesulitan. Ronald merasa bersyukur mendengar Riandra bersedia membantunya. Mata pria itu sampai berkaca-kaca karena tidak ada satu orang pun di keluarga Austen yang bisa dimintai bantuan tentang studinya. Sementara senior dan teman-temannya sibuk dengan diri masing-masing. Mereka hanya akan kerjasama untuk tugas-tugas tim. Aku tahu dengan baik semua kesulitanmu, tambah Riandra yang membuat Ronald bangkit untuk memeluknya. Richard yang melihat adegan itu hanya tertawa kecil. Baginya, Ronald dan Louis itu benar-benar adik kecilnya Garvin. Aku ingin jadi dokter juga, ucap Louis asal untuk memecahkan momen haru. Jangan, ucap Ronald dan Riandra bersamaan. Keempat pria itu tertawa sementara Garvin dan Diandra tersenyum kecil melihat adegan pelukan dan tertawa mereka dari kejauhan. Bersambung,